Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita kepada Allah buat kasih setianya sampai hari ini di season kedua 23 Mei 2020. Tuhan melimpahkan berkat yang luar biasa, yang dahsyat atas saya dan saudara. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menyembah Dia, kita akan memuji Dia. Sebab Dia Allah di atas segala Allah, Raja yang berdaulat, Raja yang berkuasa atas saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyapa beberapa saudara kita yang bergabung. Salam Bu Romdona, salam Pak Joko Warsito. Tuhan memberkati, haleluya. Mari kita angkat satu pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji dan selalu rasa, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji dan selalu ramah, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan. Salam Pak Dwi, Tuhan memberkati. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Salam Bu Yeti, Tuhan memberkati. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Salam Ibu Setiorini, Tuhan memberkati. Bagi yang setia dan percaya. Salam juga Bu Yeti, God bless you too. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan. Salam Dokter Eri, Tuhan memberkati. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan berlebihan dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan masih memberi kami izin boleh live di season kedua di tempat ini. Semua karena kemurahan-Mu. Kami minta urapan-Mu lebih lagi. Kami rindu menyembah-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ku sembah-Mu.
masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Haleluya, aku menyembahmu. Halo, aku menyembahmu. Ku sembah
selamanya Kau pribadi yang kudus. Terima kasih Allah yang kudus. Berfirmanlah kepada setiap kami, urapi kami tim PDH yang ada di tempat ini, di Purwodadi Pengkol, bersama keluarga besar daripada Bapak Trimo. Kami mengucap syukur, urapi kami tanpa terkecuali. Kami rindu menyenangkan-Mu lebih lagi. Bapa yang baik, urapi kami, berfirmanlah kepada kami, urapan-Mu yang akan menentukan kehidupan kami menjadi seperti yang Engkau mau. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Luar biasa. Malam hari ini kita percaya saudara, semua kita mengangkat jempol. Saya juga butuh banyak jempol. Untuk apa? Kemuliaan bagi Allah kita, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita mengucap syukur. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena pengaturan, semua karena rencananya, semua karena kasih setianya. Kita ada di tempat ini. Haleluya, haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau yang awal tadi di season pertama kita sampaikan tentang kesembuhan, di mana kita percaya saudara, Yeremia seorang nabi yang hebat, seorang nabi yang menjadi utusan Allah, tapi dia bisa percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan dia. Dia berkata Allah sanggup menyembuhkan dan menyelamatkan hidupnya. Dan malam hari ini saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang perempuan yang sakit pendarahan, ya, 12 tahun di dalam Markus 5 ayat yang ke-21. Saya minta Mas Bagas bisa bantu saya membacakan. Sini Mas, duduk sini. Markus 5 ayat 21. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Dan memohon dengan sangat kepadanya. Sesuatu yang dilakukan seorang pribadi ini saudara yang dikasihi Tuhan. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, dia bisa tersungkur. Dia begitu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat dia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Saudara yang dikasihi Tuhan, Yairus ini seorang kepala rumah ibadat, tapi dia punya kerendahan hati. Dia mau tersungkur saat dia melihat Yesus, tersungkur di depan kakinya. Dia begitu percaya dan memohon dengan sangat. Bukan sekedar memohon, tapi dengan sangat. Yang artinya saudara dan saya saat malam hari ini, apapun masalah persoalan saudara dan saya, mari kita praktekkan firman Tuhan di dalam Markus 5 ayat 23, 22 dan 23. Saat kita mendengar firman, melihat Yesus yang artinya mendengar firman, mari saudara kita tersungkur. Kita tersungkur di depan kaki Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya pujian yang kami naikkan tadi menyukakan hati Tuhan. Pujian itu sangat menyukakan hati Tuhan. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita saat kita mau memuji menyembah Tuhan, kita belajar untuk bertanya kepada Roh Kudus, pujian apa yang Engkau mau kami naikkan malam hari ini? Pujian apa yang Engkau mau untuk kami naikkan di saat nanti kami live?
di season pertama maupun yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena tanpa kita bertanya kepada Roh Kudus, memohon kepada Roh Kudus, kita nggak bisa menyukakan hatinya. Semua pujian memberkati, tapi apa yang dia mau, yang dikehendaki saat ini itu yang apa? Pujian yang bagaimana? Syair yang apa? Judul yang mana? Saudara yang dikasihi Tuhan, Jairus seorang kepala rumah ibadat. Saat dia melihat Tuhan, dia tersungkur di depan kakinya. Begitu pula saya dan saudara, saat dengar firman Tuhan, mari kita berbondong-bondong tersungkur menyembah Dia, karena hadirat itu, hargai hadirat Allah, hormati hadirat Allah, muliakan hadirat Allah. Di saat ada hadirat Allah, hadirat itu turun dari tempat maha tinggi kepada saudara dan saya, kita akan mengalami mujizat. Amin. Kita akan mengalami mujizat, dan seperti yang selalu saya sampaikan, mujizat terbesar bukan sakit disembuhkan, bukan masalah persoalan terus dijawab Tuhan. Mujizat terbesar yaitu di saat kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, seperti kepala rumah ibadat yaitu Jairus. Saat dia melihat Yesus, saudara saat ini mendengar firman, mari bareng-bareng. Mungkin saat ini saudara lagi nonton live di IG kami bersama keluarga, suami, istri, anak, mungkin dengan tetangga saudara. Mari aja ayo tersungkur nyembah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita nggak bisa lakukan apapun. Manusia nggak bisa menolong manusia. Yang bisa menolong saya dan saudara yaitu pribadi roh. Pribadi yang tidak kelihatan tapi nyata, yang sudah kita nikmati kuasanya, barusan saja hadiratnya, dan saat ini juga. Karena saudara, bersama Roh Kudus kita lakukan perkara-perkara dahsyat dan memohon dengan sangat, satu ekspresi tindakan iman yang benar-benar hidup, iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang kokoh. Karena dia langsung dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap. Saudara dan saya, seorang kepala rumah ibadat bisa memiliki kerendahan hati yang sedemikian rupa, terus diekspresikan dengan memohon dengan sangat. Dia nggak berkata, aku ini seorang kepala rumah ibadat, aku kan orang yang beken, aku punya gelar, punya titel. Saudara, tapi saat dia melihat Yesus, dia tersungkur. Dia lupakan segala sesuatu yang siapa dirinya, tapi dia benar-benar membutuhkan Tuhan. Firman-Nya mengatakan dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Iman kepala rumah ibadat ini, iman Jairus yang menolong menyelamatkan anaknya. Amin. Iman yang hidup, iman yang disertai tindakan, iman yang benar-benar tinggal di dalam keintiman dengan Tuhan. Hasilnya, buahnya seperti ini, saudara. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Bukankah itu yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara? Berdoa mengandalkan Tuhan itu nanti, kalau sudah semua habis. Untuk datang kepada Tuhan, jadikan dia raja, itu nanti, kalau semua sudah bangkrut. Kalau penyakitnya sudah merebak kemana-mana. Kalau virus itu sudah mengikat, menawan hidupnya. Kalau dokter sudah angkat tangan. Bukankah ini yang terjadi di dalam setiap kita, orang-orang yang katanya percaya, tapi buahnya selalu ayat 26.
Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua hartanya, semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya tangan Tuhan yang sanggup menolong saya dan saudara. Tangannya yang gagah perkasa itu yang sanggup menolong saya dan saudara, yang akan terulur buat setiap kita yang dengan sangat memohon. Bareng-bareng nanti kita sama-sama dengan sangat memohon kepada Tuhan. Saudara, di live pertama tadi sangat berat rasa saya. Tadi kita ada di seberang rumah, di rumah Bapak Sutrimo ini ya, dari keluarga Bu Santi, keluarga Bapak Joko Warsito ya. Rasanya berat, tapi saya minta kepada Tuhan. Bahkan beberapa menit saya tidur di kamar di depan saya live ini, saudara. Saya bilang, Tuhan tolonglah kami. Tanda-tanda yang heran, yang ajaib nyatakan kuasamu. Urapi, nerambo urapi, nggak ada live. Tanpa urapanmu percuma, nggak ada faedahnya. Saudara, seperti wanita ini menghabiskan hartanya. Berarti dia orang punya uang. Bukankah demikian sering kita lihat? Sudah habis-habisan baru datang kepada Tuhan. Dijadikannya Tuhan ini sepertinya sesuatu yang tidak penting. Tuhan ini sesuatu barang. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dalam segala sesuatu, dalam aspek itu kita dari awal sampai akhir, mari bukan saja sertakan, tapi jadikan Yesus Raja. Jadikan Yesus Raja di dalam setiap kehidupan kita. Dari awal, pertengahan, sampai akhir, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput saya dan saudara. Jadikan dia Raja, supaya hidup kita tersusun rapi di dalam pengaturannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa urapan Tuhan powerful di dalam rumah ini. Ya, satu tanda rumah ini dipenuhi hadirat Allah, diperkenan Tuhan. Dan penghuni rumah ini, pemilik rumah ini dan seluruh penghuninya, saudara, mengasihi Tuhan. Tidak ada yang bisa saya sampaikan betapa baik, betapa hebat kuasa Tuhan. Terima kasih buat keluarga di tempat ini. Karena bukan ria, saudara, yang menciptakan suasana menjadi baik dan hadirat Allah turun, bukan. Tapi bagaimana hati kita saat bersama-sama dengan sangat memohon kepada Allah. Serius kita di dalam menyembah. Disitulah hadirat itu turun. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi belas kasihnya itulah yang begitu luar biasa dicurahkan, dilimpahkan. Di saat kami live pada malam hari ini, saudara, 23 Mei 2020. Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaannya makin memburuk, uangnya udah habis. Kalau sekarang ini ya saudara, mungkin ya, kalau sekarang ini ya, ke dokter, ke tabib, ke paranormal. Tabib itu ya, paranormal dan lain-lain, orang pintar kah? Sudah habis uangnya tapi tidak sembuh, makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, dia mendengar berarti ada yang memberitakannya. Dia mendengar wanita yang mengalami 12 tahun pendarahan ini mendengar, berarti ada yang memberitakannya, ada yang menyaksikannya. Bagaimana saudara dan saya sebagai anak-anak Allah, kita harus bersaksi di dalam keadaan dimanapun, di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Itu harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Itulah tugas saya dan saudara untuk menyaksikan, sehingga dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Haleluya. Dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab kata
katanya wanita ini punya iman. Setelah dihabiskannya semua hartanya, dia nggak ada jalan keluar. Dia nggak bisa berbuat apa-apa karena mau berbuat apa-apa harus pakai uang. Dan dia nggak punya uang. Dia, saudara yang dikasih Tuhan, mendengar tentang Yesus, berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dia punya iman sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin. Mari saudara, kita dekati Tuhan. Kita katakan dengan seperti yang wanita yang mengalami 12 tahun pendarahan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin. Sebab katanya, kita harus ngomong saudara, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin. Saudara, apapun penyakitmu malam hari ini, mau penyakit hati, mau penyakit apa rohani, jasmani, mau penyakit apapun saudara, kepahitan. Mungkin saudara masih menyimpan kepahitan dengan orang-orang di sekitar saudara, atau saudara masih menyimpan kepahitan dengan orang tuamu, mungkin dengan suami, istri, anak, menantu, mungkin di kepahitan dengan cucumu yang umur 2 tahun. Bisa saudara, mungkin gelidis ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya malam hari ini kita katakan, bilang sama Tuhan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin. Asal ku jamah saja jubah Kristus, aku akan sembuh dalam nama Yesus. Sehat, kuat, waras. Tadi Ria nggak bisa ngomong saudara, susah. Di season pertama tadi dengan rasanya itu berat banget. Saya sampai bilang, Tuhan, saya minta urapanmu lebih lagi. Sempurnakan di season kedua. Kami minta urapanmu, tanpa urapanmu mati. Tapi karena urapanmu kami hidup, mengalami kasih anugerah Tuhan. Firman-Nya mengatakan di ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Berhentilah pendarahan di dalam nama Yesus. Berhentilah sakit penyakit apapun itu. Mungkin dokter sudah angkat tangan, Pak, Bu, kami nggak tahu lagi. Kami berdoalah karena kami nggak sanggup lagi. Katakan malam hari ini, jamah jubah Yesus. Perkatakan, aku pasti sembuh. Rohani jasmaniku sembuh. Dan wanita ini mengalami mujizat karena dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Demikian saya dan saudara, mari bareng-bareng. Kami tim PDA, kami ada beberapa orang saudara. Ada Pak Joko Warsito beserta istri dan kedua anaknya. Ada Pak Dwi dengan istri dan Mas Bagas putranya. Ada Pak Trimo di sini saudara, pemilik rumah ini. Ada juga Pak Siswo, ada tim kami, Bu Ana, ada anak-anak kami semua ikut. Jenny, Tasya, Eli, semua kita berbondong-bondong mengatakan saudara, datang tersungkur dengan sangat memohon, berkata, asal ku jamah saja jubahnya, dalam nama Yesus kami sembuh. Di dalam nama Yesus, apapun penyakit saudara, saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa Tuhan luar biasa turun atas saya dan saudara. Roh Tuhan dicurahkan, urapan kesembuhan dicurahkan. Saudara, karunia-karunia kesembuhan Tuhan curahkan malam hari ini. Mujizat demi mujizat Tuhan curahkan. Karena Allah yang kita sembah Allah yang hidup. Pribadi roh yang memberi saya dan saudara hidup yang melebihi dari kehidupan yang dunia tawarkan. Haleluya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Tuhan merasakan ada tenaga yang keluar dari tubuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita merasakan diurapi apa tidak itu tahu saudara. Bu Eri kasih jempol ya banyak.
Saya percaya Tuhan layak terima jempol. Di dalam nama Yesus, setiap jempol kita pinjam, kita katakan, ayo beri yang terbaik buat Tuhan. Karena Dia layak dipuji, dipermuliakan, disanjung, diagungkan, dimasmurkan, diceritakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-muridnya, saudara, saya ulangi ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu Ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Murid berani berkata seperti ini kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu Ia memandang sekelilingnya. Tuhan memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, mengalami mujizat, takut dan gemetar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini respon bagi orang. Ada orang terima mujizat itu malah ketakutan, saudara. Diurapi Tuhan, hadirat Allah turun malah wedi, ketakutan. Itu satu tanda tidak punya keintiman. Wanita ini kan terima kasih karunia Tuhan, gak punya keintiman. Dia mendengar berita. Bukan dari semula dia penyembah Allah. Kalau kita membaca dari firman Tuhan ayat 21 ya tadi Pak Gub, sampai 33 ini saudara, saya bolak-balik baca, saya renungkan. Dia terima kasih karunia Tuhan. Jadi waktu dia mengalami mujizat dalam hidupnya, dia takut, dia gemetar. Saudara yang dikasihi, dia merasa tidak layak. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahu segala sesuatu kepadanya. Amin. Segera dia mengetahui yang ada terjadi dalam dirinya, dia langsung tampil dan tersungkur. Berapa banyak yang sudah terima mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, terus lari pergi. Gak ada kata terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikanmu, buat pertolonganmu, nanti saja. Nanti kalau sudah susah lagi, ini tadi ada orang chatting saya saudara. Waktu sudah selesai masalahnya tidak ada kabar. Saya juga kalau nggak di chatting kan jadi ketumpuk-tumpuk, lupa saudara. Berarti sudah mengalami pertolongan Tuhan. Ada masalah lagi, kembali lagi. Bukankah itu sikap pribadi yang tidak punya keintiman? Tapi wanita ini segera melakukan tindakan. Dia takut dan gemetar melihat keadaan dirinya. Saudara, tapi apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi atas dirinya? Dia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus bertobat, mengakui, memberitahu segala sesuatu kepada Yesus. Wanita ini segera mengambil sikap. Dia memberitahu, dia ceritakan keadaan dirinya. Dia mengakui dosanya. Ini pertobatan yang benar-benar 180 derajat. Berbalik dari cara hidup lama kepada hidup yang baru. Langsung berbalik. Memberitahukan, nyeritake, menyaksikan bagaimana dia waktu itu menjual habis hartanya, gak baik, tambah memburuk keadaannya. Terus dia mendengar tentang berita tentang Yesus. Dia tersungkur di kakinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, maaf, salah saudara. Dia mendengar berita tentang Yesus, terus mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya.
Karena sudah nggak punya uang untuk melakukan segala sesuatunya, untuk berobat lagi. Bukankah ini yang sering terjadi? Saat jalannya buntu, uangnya nggak ada, jalannya buntu. Tuhan nggak minta uang saya dan saudara. Dia minta hatimu, minta hati saya dan saudara dengan segenap. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar, urapan itu kita rasakan. Tuhan urapi kita, tenaga-tenaga saya dan saudara. Kita bisa tahu seberapa tenaga yang keluar, sebesar apa urapan itu, saudara. Makanya banyak orang yang sudah diurapi Tuhan, dia menyepelekan, menganggap sepele urapan Tuhan. Padahal urapan yang kudus itu, saudara, gak bisa dibeli oleh apapun. Saudara, hanya dengan keintiman dengan Tuhan, kita boleh mengalami urapan Tuhan, menerima urapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahu segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Demikian pribadi Tuhan, pribadi yang maha agung, yang bijaksana, yang adil, yang membuat saya dan saudara terpesona. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Pribadi Kristus. Dia nggak memperhitungkan dosa dan pelanggaran kita di waktu lalu, saat kita sudah datang dengan segenap hati, saat kita menyembah Dia dengan segenap hati. Kita bersaksi, menyaksikan cintanya di hadapan siapapun yang Tuhan minta untuk kita saksikan, yang Tuhan kehendaki. Perempuan ini langsung memberitahu segala sesuatu kepadanya, disaksikannya. Pertama kali bagaimana, sampai dengan selesainya dia terima mujizat Tuhan. Makanya Tuhan berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Sembuhlah dari penyakitmu. Sembuhlah dari penyakitmu. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Banyak ini. Murid mencoba menghalangi. Berapa banyak yang sepertinya datang ke gereja saat ada pribadi yang dipakai Tuhan, diurapi. Saudara, mau dikacaukan di dalam sebuah komunitas persekutuan doa. Demikian ini, saudara. Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Sepertinya ini kata-kata yang memberkati. Sepertinya ini kata-kata ini baik, ya saudara. Tapi sebetulnya ini kata-kata yang mematikan, yang membunuh iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita biarkan atau kita berteman dengan orang-orang yang seperti ini. Firman-Nya mengatakan, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Murid aja nggak tahu gurunya itu siapa. Kalau kita nggak mengenal pribadi Tuhan Yesus, ada orang konseling, Allah nggak usah lah, sudah masalahmu itu nggak bisa lagi ditolong, sudah benang ruwet, bukan lagi benang ruwet, rambut ruwet, apalagi yang ruwet-ruwet, super ruwet,
Terus dibilang wis ra iso lah, wis angel itu. Kenapa kita menghalangi kuasa Tuhan bekerja atas pribadi lepas pribadi? Masalah apapun, persoalan apapun, saat kita dengan sangat memohon, tersungkur dan mendekati Yesus seperti wanita 12 tahun pendarahan, kepala rumah ibadat Jairus aja punya kerendahan hati, tersungkur memohon dengan sangat. Wanita yang 12 tahun pendarahan juga, saudara, dia mendekati Yesus. Saat mendengar berita tentang Yesus, satu tanda ada kerendahan hati, pengakuan bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan sakitku, tidak ada yang bisa menolong anakku selain Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Amin. Jangan takut, percaya saja. Firman Tuhan yang berkata, jangan pernah saudara mau ditakut-takuti keadaan di sekitar. Jangan mau saudara dikendalikan dengan bunyi-bunyian yang di sekitar. Bunyi-bunyian memberi fakta sekalipun, bunyi-bunyian memberi fakta sekalipun, kenyataan didatangkan kepada. Jangan percaya selain firman. Firmannya berkata, jangan takut, percaya saja. Amin. Jangan takut, percaya saja. Dia yang akan menolong saudara dan saya. Amin. Haleluya. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tuhan berkata, kenapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Berapa banyak yang menertawakan Tuhan? Dikatakan anaknya diberkati menjadi calon gubernur. Orang percaya, minta ampun be Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nubuatan itu saudara bukan dari ria, bukan dari siapapun, bukan dari pikiran, tapi dari mana? Dari Allah Bapa, dari Allah Roh Kudus. Pokoknya percaya saja, jangan takut, percaya saja kok. Kan tidak disuruh bayar apa-apa toh saudara, tinggal dilihatin. Bagaimana dulu mereka mengatakan ria, diketawain. Bu Ana tahu ya, Pak Sek juga tahu, diketawain. Tapi ria berkata, tidak apa-apa jiwaku, kamu milik Tuhan ya, tenang ya. Nanti kalau memang kamu milik Tuhan, buktikan dong, jangan takut, jangan sedih, percaya saja. Bukankah promosi datang dari Tuhan, bukan dari manusia? Tidak perlu kita nempleng, tidak perlu kita nebeng, saudara. Bukan nempleng, nebeng. Ya, supaya dapat promosi, tidak perlu. Datang aja mbak Tuhan, memohon dengan sangat. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya bertumbuh, berakar ke dalam, sampai masuk ke dalam, terus masuk terus, supaya saya dan saudara hidup. Amin. Haleluya. Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, minggir, lungo-lungo. Saudara, firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Saya tidak perlu banyak orang, saudara, dalam pelayanan. Untuk apa banyak orang kalau nyerimpeti kayak gini? Tuhan aja ngusir ini loh, saudara. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, talitakum, yang berarti, hei anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Jangan andalkan kekuatan kita, pikiran kita. Nggak mungkin. Firman Tuhan mengatakan jangan takut, percaya saja. Saya akan berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, taruh tanganmu, boleh engkau angkat atau taruh di dadamu. Tuhan, kami rindu kuasa-Mu bekerja lebih lagi. Sepanjang malam ini hamba selesai berbicara,
tapi kami percaya Roh-Mu yang akan meremakan di dalam setiap hati kami, diremakan dalam setiap hati kami, diremakan dalam nama Yesus. Roh-Mu yang memberi kekuatan supaya kami percaya. Firman-Mu mengatakan, jangan takut, percaya saja. Haleluya. Tuhan, Engkau memberkati setiap saudara kami yang streaming dimanapun berada. Kami percaya urapan yang baru terus senantiasa turun atas setiap kami. Kami percaya kami imamat yang rajani, umat kepunyaan-Mu, bahkan Engkau berkata, kami ini biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi semua yang streaming, bahkan kami tim PDA yang ada di tempat ini, keluarga Bapak Sutrimo, anak, menantu, cucu, dan kami tim PDA yang ada di tempat ini, semua untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara dan saya. Kita akan kembali besok di hari Minggu pukul 17.00 dan 20.00. Kita percaya ada berkat Tuhan yang spektakuler yang akan kita terima buat saya dan saudara. Mari kita sembah Dia. Masih ada waktu beberapa menit. Kita akan tinggikan namanya. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Haleluya. Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Katakan tinggikan, tinggikan dirimu. Dokter Eri memberi beberapa jempol. Tuhan layak terima